Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran jarak jauh tema 8 IPA. Hari ini kita akan belajar lagi tentang gaya dan gerak. Oke, Bu Guru ulangi kembali. Gaya merupakan dorongan atau tarikan yang menyebabkan benda bergerak. Ya. Kemudian satuan gaya adalah Newton, ditulis dengan huruf N besar. Oke, kenapa satuan gaya disebut Newton dan disimbolkan dengan huruf N? Ini sesuai dengan penemu gaya, seorang ilmiah besar, yaitu Sir Isaac Newton. Nah, ternyata besar dan kecilnya gaya itu dapat diukur dengan suatu alat, yaitu neraca pegas atau dinamometer. Jadi dinamometer ini adalah alat untuk mengukur besar dan kecilnya gaya. Nah, kemudian ada beberapa jenis-jenis gaya. Di antaranya ada gaya magnet. Nah, magnet ini yang kita tahu memiliki dua kubu, yaitu kubu utara dan kutub selatan. Kutub utara dengan huruf U dan kutub selatan dengan huruf S. Nah, gaya magnet ini atau magnet memiliki beberapa jenis. Ada magnet silinder, lingkaran, dan ada juga yang berbentuk batang. Yang kedua yaitu gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis adalah kekuatan yang dimiliki benda bermuatan listrik. Ya, contohnya penggaris plastik yang kalian gosok-gosokkan ke kepala akan bisa menarik potongan-potongan kertas yang kecil. Nah, ini disebut gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis ini tidak mengalir, tapi dia bersifat diam. Ya. Kemudian gaya otot. Gaya otot merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Contohnya ketika kalian mendorong atau mengangkat suatu benda. Contohnya mendorong meja. Nah, itu ada gaya otot. Ya. Kemudian gaya gravitasi bumi. Nah, gaya gravitasi bumi ini adalah kekuatan bumi untuk menarik benda lain ke bawah. Contohnya ketika kalian lemparkan bola ke atas, maka bola tersebut akan jatuh kembali ke bawah. Nah, ini merupakan adanya gaya gravitasi bumi. Kemudian selanjutnya yaitu gaya pegas. Nah, gaya pegas merupakan kekuatan yang ditimbulkan oleh karet atau pegas yang direnggangkan. Misalnya ketika kalian bermain ketapel atau panahan, nah, di situ karetnya itu mampu mendorong anak panah terlontar jauh. Nah, ini merupakan adanya gaya pegas. Nah, yang terakhir yaitu gaya gesekan. Nah, gaya gesekan ini timbul ketika ada dua benda saling bergesekan, maka timbullah gaya gesek. Contohnya ketika kedua telapak tangan kalian gesek-gesekan, maka akan terjadi gaya gesekan. Oke, sekarang gerak. Gerak adalah perpindahan posisi benda dari tempat asalnya karena adanya gaya. Jadi gerak itu dihasilkan dari adanya gaya. Ya, di sini ada beberapa contoh, yaitu ada gaya gesek terjadi antara karet rem dengan pelek sepeda.
Ya, kemudian ada gaya dorong, gaya otot ya ini, mendorong, ada tukang bakso mendorong gerobaknya. Kemudian juga ada contoh gaya listrik statis ya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kegiatan gerak yang dipengaruhi oleh gaya. Ada beberapa gerak yang ditimbulkan karena adanya gaya. Yang pertama yaitu gerak karena gaya otot. Ya, contohnya pada saat mengayuh sepeda. Nah, ada juga saat berolahraga, saat bermain tarik tambang, dan mendorong lemari menggunakan tangan. Nah, ini merupakan suatu gerak karena gaya otot. Yang kedua yaitu gerak karena gaya pegas. Nah, ini timbul pada saat kamu bermain ketapel yang tadi sudah Bu Venita jelaskan dan ketika kalian bermain panahan. Nah, gerak karena gaya mesin, mobil pengeruk atau bulldozer, kemudian berbagai mesin yang digunakan dalam bidang industri. Nah, ini merupakan adanya gaya mesin, maka terjadilah suatu gerak. Nah, selanjutnya yaitu pengaruh gaya terhadap benda. Ada beberapa pengaruh gaya terhadap benda, contohnya gaya menggerakkan benda diam. Dengan adanya gaya bisa menggerakkan benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Kemudian gaya membuat benda bergerak menjadi diam. Bisa juga dengan adanya gaya bisa membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Kemudian gaya mengubah kecepatan gerak benda yang tadinya cepat karena adanya gaya bisa menjadi lambat atau yang tadinya lambat bisa menjadi lebih cepat. Kemudian gaya mengubah arah gerak benda. Nah, dengan adanya gaya yang tadinya benda itu bergerak ke kanan, dengan adanya gaya bisa mengubah arah, bisa menjadi ke kiri atau ke depan. Kemudian gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, benda yang tadinya misalnya berbentuk kotak atau lurus bisa berbentuk lingkaran dengan adanya gaya. Contohnya platisin. Platisin itu tadinya misalnya kalian dalam bentuk kotak ya, platisin. Nah, atau persegi. Nah, itu kalian bentuk misalnya sesuka hati kalian, misalnya kalian mau bentuk suatu benda apa, nah itu dapat merubah suatu bentuk benda. Kemudian gaya dapat mempengaruhi keadaan benda di dalam air. Oke. Ya, itu adalah tugas atau materi hari ini. Nah, untuk tugas yaitu mencatat hal yang menurut kalian penting pada video ini. Kemudian kalian mengerjakan tugas pada buku LKS tema 8 halaman 6. Coba kalian buka dulu. Kemudian yang ayo berdiskusi ya. Nah, yang ayo berdiskusi saja. Nah, berdiskusilah dengan orang tuamu atau kakak atau abangmu. Ya, kemudian dikerjakan di buku LKS, bukan di buku tulis tapi di buku LKS. Difoto dan dikirim melalui Google Classroom. Oke, sekian dan terima kasih Bu Venita. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menerangkan. Terima kasih juga kalian sudah semangat dalam mengikuti PJJ hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.